Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari perwakilan kelompok 11 mata kuliah Biologi Mulut 2, dosen pengampu Dr. Gigi Santi Hairani MSI. Materi yang saya sampaikan pada video kali ini yaitu peranan herbal terhadap pH saliva. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita memperkenalkan teman-teman kelompok kita terlebih dahulu. Yang pertama ada Erina Rizky Fade, Windy Septriani, dan Aisyah Humairah. pH saliva. Pengertian pH saliva adalah derajat keasaman yang digunakan untuk mengukur keasaman atau kebasahan air liur. pH saliva yang normal berkisar 6,4 sampai 7,8. Jika pH saliva menurun, maka dapat meningkatkan demineralisasi email yang biasanya berkisar pH 5,5 sampai 5,0 (pH kritis. Lalu, prinsipnya saat laju aliran meningkat, pH dan konsentrasi beberapa konstituen meningkat, protein, natrium, klorida, dan bikarbonat. pH saliva tergantung pada konsentrasi bikarbonat. Bila bikarbonat meningkat, maka pH akan meningkat. Berikutnya adalah mekanisme bahan herbal yang mempengaruhi pH saliva. Yang pertama yaitu stimulus berupa pengecapan. Bahan herbalnya antara lain jahe merah yang mengandung oleoresin, daun kemangi yang mengandung minyak atsiri, madu yang mengandung gula fruktosa, daun sirih merah yang mengandung flavonoid, dan cabai jawa yang mengandung piperin dan minyak esensial. Stimulus dari bahan-bahan herbal ini diterima oleh reseptor gustatori, diantarkan oleh serabut aferen ke otak. Otak menstimulasikan kelenjar saliva, meningkatkan sekresi saliva. Sekresi saliva ini menyebabkan kandungan bikarbonat yang meningkat. Jika kandungan bikarbonat meningkat, maka pH saliva pun meningkat. Yang kedua yaitu stimulus berupa pengunyahan. Bahan herbalnya yaitu mentimun yang kandungannya kaya akan serat dan air. Mengunyah makanan yang tinggi akan serat membutuhkan durasi dan frekuensi yang lebih banyak, sehingga sekresi saliva juga tinggi. Jadi stimulus berupa pengunyahan mentimun diterima oleh mekanoreseptor, kemudian diantarkan oleh serabut eferen ke otak. Otak menstimulasikan kelenjar saliva, meningkatkan sekresi saliva. Sekresi saliva ini menyebabkan kandungan bikarbonat yang meningkat. Jika kandungan bikarbonat meningkat, pH saliva pun akan meningkat. Yang ketiga yaitu stimulus berupa penciuman. Bau tajam dari minyak atsiri pada jahe, siwak, dan sirih merah diterima oleh reseptor olfaktori, lalu diantarkan oleh serabut eferen ke otak. Otak menstimulasikan kelenjar saliva, meningkatkan sekresi saliva. Sekresi saliva ini menyebabkan kandungan bikarbonat yang meningkat, sehingga pH saliva pun ikut meningkat. Lalu, kandungan klorida yang tinggi dan kalsium pada siwak ini bisa meninggikan pH saliva. Lalu, teh hijau ini dibagi menjadi dua kondisi, yaitu normal dan setelah makan. Normal itu tujuannya untuk mempertahankan pH saliva. Jika setelah makan adalah mencegah turunnya pH saliva sehingga tetap normal. Berikut video singkat dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.